Insurance. Perkenalkan, nama saya Angel Gabriela. Saya bekerja pada PT Asuransi Samsung sebagai staf di divisi reasuransi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang pasti bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Yuk, mari kita simak materi berikut ini. Saya izin share screen. Materi ini saya persembahkan kepada Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisa rasio produksi premi, class of business kontraktor ORIS pada PT Asuransi Samsung Tugu. Just for information, Samsung Tugu adalah perusahaan asuransi joint venture antara Tugu Pratama Indonesia dan Samsung Fire Marine. Dia merupakan perusahaan asuransi kerugian pertama perusahaan asuransi Korea pertama di Indonesia. Ya, dapat kita lihat berikut adalah beberapa pemaparan rasio peningkatan kontraktor ORIS. Data ini saya ambil dari AAUI. Bisa kita lihat di sini distribusi dan pertumbuhan produk domestik bruto menurut lapangan usaha tahun 2023 dan 2022. Dapat kita perhatikan khususnya konstruksi ada pertumbuhan 7,68% dan distribusi 10,49%. Yang jika kita bandingkan pada 2022 hanya sekitar 1,61%. Dan distribusinya hanya sekitar 10,01%. Begitu dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari kontraktor ORIS berikut ini. Dan dapat kita lihat juga posisi aset industri asuransi dan reasuransi. Industri asuransi terjadi peningkatan pertumbuhan 68,6% pada industri asuransi keseluruhannya. Dan jika dilihat dari others, asuransi sosial atau ABRI, terjadi pertumbuhan yang sangat banyak, yaitu 259% dibandingkan antara 2022 dan 2023. Dan asuransi jiwa sekitar 0,3%, dan khususnya asuransi umum 13,9%, dan perusahaan reasuransi yaitu sekitar 7%. Berikut dapat kita lihat grafiknya. Menurut sumber Badan Pusat Statistik, seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada triwulan 4 2023. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni yang pertama itu industri pengelolaan, yang kedua di industri perdagangan, yang ketiga di pertanian, yang keempat konstruksi, dan kelima pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya, didorong oleh kenaikan penggunaan jasa, angkutan penumpang, peningkatan volume, pengiriman barang ekspor impor, peningkatan kunjungan wisatawan, dan rangkaian persiapan pemilihan umum. Tetapi pada pembahasan kali ini, saya mau menekankan terhadap konstruksi. Ya, khususnya di Jakarta, konstruksi itu sendiri sudah sangat meningkat, terutama pembangunan LRT dan MRT, khususnya di Sudirman, di daerah SCBD. Nah, di sini dapat lihat premi dicatat asuransi umum pada tahun 2023. Ini informasinya dari AAUI juga. Terjadi peningkatan engineering dari 2021 ke 2022 itu sekitar 26,4%, dan dari 2022 dan 2023 itu sekitar 4,1%. Dan 2022
Ya, dan 2022 ke 2023 itu ya sekitar 63,4% jika dibandingkan dengan 2022. Nah, dua sumber bisnis asuransi pada PT Asuransi Samsudin. Yang pertama ada direct dan yang kedua adalah inward. Nah, berikut jumlah direct insurer dibandingkan dengan inward, lebih banyakkan direct. Nah, dapat kita lihat di sini ada total preminya dari COB, class of business yang paling tinggi adalah Comprehensive Machinery Insurance. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam proses underwriting, khususnya konstruksi, memiliki dua exposure resiko yang berbeda. Di sebelah kiri layar ada kurva horizontal property insurance, yang dimana itu flat, karena total sum insured-nya sudah diketahui dan tetap. Sedangkan di sebelah kanan terdapat pemaparan konstruksi. Ada kurvanya S, yang dimana semakin panjang jangka periodenya, maka semakin besar pemaparan resikonya. Karena semakin besar, karena sudah mau hampir selesai pembangunan ya. Nah, dari paparan premi yang tersedia, kami memiliki analisis klaim atas kontraktor ORIS. Pertama-tama kami akan meminta PLA itu sendiri. PLA itu adalah Preliminary Loss Advice, yang dimana kami memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk memberitahukan paling lambat rasio kerugiannya selama 30 hari sesuai yang tercantum dalam polis loss notification clause 30 hari. Nah, adanya alasan ditolak yang pertama itu keterlambatan dalam pemberitahuan klaim. Ini ada contoh case-nya teman-teman, tapi kita fokus kepada poinnya. Kedua itu belum melakukan pembayaran premi saat periode polis terbaru sudah berjalan. Nah, perlu diperhatikan kepada tertanggung khususnya bahwa pembayaran premi tidak boleh melebihi dari jatuh tempo atau lebih daripada grace period yang tersedia. Dan yang ketiga tidak melampirkan survei report. Sebentar. Ya, maaf teman-teman, tadi saya ada dipanggil sebentar. Ya, kita lanjut. Nah, jika ketiga poin ini, keterlambatan dalam notifikasi klaim, kedua ketelatan dalam pembayaran premi, dan ketiga tidak melampirkan survei report, maka otomatis klaim tidak dapat diproses atau klaim tidak dapat di-cover. Ya, kita lanjut. Nah, beberapa hal dalam analisa kami untuk menerima klaim penyaringannya, kami meminta tertanggung untuk memberikan loss ratio info. Biasanya sih sekitar 5 tahun terakhir. Nah, kita cek nih apakah dia memiliki loss ratio-nya tinggi atau loss ratio-nya rendah. Itu sangat bergantung kepada rate dalam memberikan premium dalam memberikan rate untuk menentukan premi. Nah, yang kedua, kami meminta untuk kontraktor ORIS ini weekly report. Jadi, sebelum kami menerima akseptasi, kami meminta bagaimana strategi pembangunan konstruksi yang akan dilakukan selama satu periode konstruksi itu. Nah, berikut dapat teman-teman lihat kurvanya, weekly report-nya sebagai berikut. Harus dengan jelas. Nah, selanjutnya, yang ketiga, kami meminta work progress atau kemajuan progres bekerja dari konstruksi itu. Setiap bulan dan setiap per tahunnya kami meminta. Nah, di sini dapat lihat
beberapa progres kenaikan dari perkembangan pembangunan konstruksi tersebut. Di sini dibagi menjadi dua, ada progress planning-nya dan progres aktualnya. Tapi di sini perlu dinotif bahwa di tahun 2029 dalam kasus kali ini terjadi penundaan konstruksi antara planning dan aktual sangat signifikan karena pada 2019 sampai dengan 2021 khususnya terjadi keterlambatan dikarenakan COVID-19 sehingga kami memaklumi akan hal tersebut. Nah, selanjutnya kami meminta security schedule. Security schedule itu sangat penting karena jika tidak ada sistem keamanan yang baik, maka untuk pemaparan risiko seperti pencurian atau keterlambatan dalam proses konstruksi sangat berpengaruh. Dan yang selanjutnya kami meminta emergency response team. Jadi ketika ada sesuatu hal yang urgent, kami gampang menghubungi pihak-pihak yang dituju. Ya, sekian dari presentasi saya. Kiranya dapat menjelaskan Bapak Ibu tentang proses bagaimana mengakseptasi kontraktor ORIS dan proses penyelesaian klaim yang dapat mempengaruhi pertumbuhan premi terhadap perekonomian nasional. Terima kasih.